Disebutkan bahwa gunung-gunung dan burung-burung turut bertasbih bersama Nabi Daud saat dia membaca Zabur. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul. Hari ini kita bakalan bahas tentang kisah Nabi Daud. Jadi, selamat menyaksikan. Nabi Daud disebut sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran dan merupakan nabi ke-17 di antara 25 nabi yang harus kita imani di dalam agama Islam. Sejarah periode Nabi Daud terjadi pada tahun 1063 sampai 963 sebelum Masehi. Nabi Daud membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yakni untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul bersama keluarga. Nabi Daud juga secara garis keturunan masih keturunan Nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud adalah seorang nabi dan juga seorang raja dalam kerajaan Israel atau Bani Israel. Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman dan moyang dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salam. Masuk ke dalam cerita Nabi Daud. Al-Quran menyebutkan bahwa Talut membawa tentaranya melawan pihak musuh yang dipimpin Jalut atau Goliat. Dalam pertempuran tersebut, Nabi Daud berhasil membunuh Jalut dan dikatakan setelahnya bahwa Allah memberikan Nabi Daud kerajaan dan hikmah. Jadi, Talut dan Jalut ini adalah dua pemimpin pasukan. Talut adalah pemimpin pasukan Bani Israel, sementara Jalut adalah pemimpin pasukan bangsa Palestina atau Filistin. Kita anggap Talut dan Jalut ini adalah seorang raja. Disebutkan bahwa ketika itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya, yaitu Syami'un, mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syami'un segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud. Namun sayangnya Nabi Daud masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga ketiga kakak-kakaknya yang bisa ikut. Akhirnya Nabi Daud disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Pada suatu hari, Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya dan Syami'un melihatnya. Syami'un yang mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa bahwa Nabi Daud adalah orangnya. Jadilah dia mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul dari Syami'un dan mengangkat Nabi Daud jadi salah satu tentara. Nabi Daud sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Dikatakan bahwa alat peperangan Raja Jalut sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap. Sedangkan bala tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya, Nabi Daud hanya bersenjatakan ketapel saja. Pada saat di medan peperangan, ketika itu
Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh level dari dirinya. Akhirnya pertarungan itu terjadi secara tidak seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Nabi Daud kemudian memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud hanya ketapel dengan tubuh kecil. Tapi melalui izin Allah, ketika Nabi Daud melontarkan batu ke tapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut roboh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud. Bala tentara Raja Jalut yang melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Al-Quran tidak mengisahkan Raja Talut setelah peperangan melawan Raja Jalut. Namun ada sebuah tulisan yang menuliskan setelah Nabi Daud membunuh Raja Jalut, ia kemudian diangkat menjadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi panglima tempur Israel, ia menjalankan tugasnya dengan baik sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Nabi Daud mampu memukul mundur musuh. Namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud didapuk menjadi raja. Setelah drama perpecahan dua kubu, ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud. Nabi Daud akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil, dan ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan. Pada saat usia Nabi Daud genap 40 tahun, ia mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Daud memiliki mukjizat membuat zirah. Beberapa ulama memberikan keterangan bahwa Allah melunakkan besi untuk Daud sehingga dia bisa memintalnya dengan tangannya sendiri tanpa alat atau api. Disebutkan bahwa Nabi Daud kemudian menjual zirah buatannya dengan harga setara 6.000 dirham. Nabi Daud juga menerima kitab Zabur untuk Bani Israel. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir yang berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik.
Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian atau mazmur yang didendangkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Disebutkan bahwa gunung-gunung dan burung-burung turut bertasbih bersama Nabi Daud saat dia membaca Zabur. Para ulama menyebutkan bahwa Allah mengaruniakan suara yang sangat merdu kepada Nabi Daud yang belum pernah dikaruniakan kepada orang lain. Disebutkan bahwa orang-orang yang mendengarnya akan meloncat-loncat seperti menari. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi Daud dapat melantunkan Zabur dengan 70 jenis suara. Suaranya yang merdu membuat orang yang sedih dan sakit menjadi lupa dengan kesedihan dan penyakitnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Daud puasa berselang-seling, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nabi Daud juga disebutkan tidur pada separuh malam, bangun untuk ibadah malam pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Disebutkan bahwa Allah menampakkan kepada Nabi Adam alaihi salam keturunan-keturunannya. Saat melihat Nabi Daud, disebutkan bahwa jatah umurnya adalah 60 tahun. Dan Nabi Adam meminta agar umur Nabi Daud ditambah 40 tahun dari umurnya. Namun saat malaikat maut mendatangi Nabi Adam, dia mengelak dengan alasan masih tersisa umurnya 40 tahun lagi dan dia lupa pernah memberikannya kepada Nabi Daud. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Daud meninggal pada hari Rabu secara mendadak. Selain Nabi Harun dan Nabi Musa, tidak ada kematian Nabi yang membuat Bani Israel sangat gelisah dan bersedih melebihi kematian Nabi Daud. Prosesi pemakamannya dihadiri banyak orang dan Nabi Sulaiman memerintahkan burung-burung berkumpul untuk membuat naungan dan menghembuskan angin agar mereka tidak kepanasan. Disebutkan bahwa Nabi Daud dimakamkan di Baitul Maqdis, Yerusalem. Namun tulisan lain menyebutkan bahwa di sebuah situs Gunung Sion, Yerusalem dipandang sebagai tempat Nabi Daud dikebumikan menurut tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi sejak abad ke-12 Masehi. Sementara itu, peninggalan sejarah Nabi Daud juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud. Penemunya adalah para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Istana Nabi Daud ditemukan di Khirbet Yafa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah dua bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Istana Nabi Daud, para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, pegunungan Hebron, dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat tempat ini adalah tempat yang pernah ditinggali oleh Nabi Daud. Hal ini dikarenakan tidak ada sisa babi di tempat itu, sebab Nabi Daud dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab
Nabi Daud yang ada di luar Masjidil Aqsa, atau juga disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Sempat runtuh, mihrab itu kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hisamuddin Rashid sekitar tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi. Peninggalan sejarah Nabi Daud selanjutnya adalah tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan industri tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, perunggu, dan tembaga sudah ada sejak zaman Nabi Daud. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud bekerja sama dengan anaknya yakni Nabi Sulaiman dalam membuat industri tambang besi yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Lokasi pertambangan yang ada di wilayah perbukitan itu menjadi bagian dari industri tambang di masa lalu. Tepatnya terletak di Yordania bagian selatan. Selesai sudah cerita kita hari ini. Itulah cerita singkat tentang Nabi Daud. Maaf jika ceritanya berantakan dan ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun, dan lain-lain. Sampai jumpa minggu depan di kisah para nabi dan rasul, episode Nabi Sulaiman yang merupakan anak Nabi Daud alaihi salam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.